Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia dan para polemikus Islam. Dalam debat ini, para polemikus kepanasan melihat penjelasan tentang apologet Kristen Indonesia ini tentang Alkitab, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah jaminan keselamatan itu. Mari kita dengar penjelasannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia videonya. Ya, selamat malam Kacong Fikri. Halo. Halo Kacong Fikri. Saya mendengar tadi ada suara backgroundmu yang sangat berisik itu. Kenapa itu? Silakan. Oke, baik. Karena Kacong Fikri kita ajak ngobrol pun dia diam-diam, kita turunkan saja ya. Entah apa. Bagi teman-teman yang mau naik, persiapkan dulu ya. Jangan Anda naik itu di tengah orang-orang yang lagi ngaji atau ngapa itu berisik. Karena suaranya sampai ke sini, teman-teman ya. Ayo kalau naik itu ya siapkanlah ruangan itu. Buatlah diri Anda sendiri yang berbicara. Jangan Anda membuat kebisingan-kebisingan di kanan kiri ataupun Anda menjadi orang lain begitu. Jangan ya. Coba ketika Anda memahami Al-Qur'an, Anda memahami Islam atau Anda memahami Kristen ya, sesuai dari apa yang Anda baca itu sendiri coba. Gitu baru kita diskusikan ya. Jangan pahamnya atau membuat pertanyaan-pertanyaan titipan dan sebagainya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Farhan KSF ya, Farhan KSF. Ya, halo, selamat malam Farhan. Halo Farhan. Oke, banyak ya teman-teman yang yang agak-agak grogi atau bagaimana. Teman-teman, pastikan kalau Anda naik ke sini, Anda jangan grogi ya. Anda memiliki dasar-dasar pengetahuan begitu supaya kita saya itu banyak sekali teman-teman di inbox. Setiap selesai acara ini langsung dibilang, "Kamu beraninya ya lawannya orang yang awam-awam saja." Tuh. Justru saya mengundang Islam-Islam yang sekolah, yang belajar agama Islam. Justru saya mengundang Islam-Islam yang terpelajar. Tapi yang datang kan Islam yang dongo-dongo yang datang. Gimana? Coba. Datanglah. Maka saya sudah mengundang para pendebatnya, tapi ketakutan. Yang kalian undang sih nandar terus, nandar lagi. Yang nggak tahu apa-apa. Ya. Oke, kita kasih naik ada Momantai. Ya, silakan Momantai. Halo, selamat malam. Selamat malam bang. Ya, silakan nyalakan Abang kamera. ya. Nah, saya nyalakan kamera. Ya, silakan. Tapi abang, saya dari Malaysia bang. Nggak apa-apa, mau dari Malaysia nggak apa-apa, yang penting paham bahasa gitu. Silakan. Mana nak nyala kamera nih bang? Oh, saya gimana? Mana nak nyala kamera malah kamunya pergi. Aduh. Oke, kita kasih semangat dulu ya, semangat teman-teman, semangat. Oke. Kita kasih naik. Kok ada live Edis di Jumat? Aduh, berkali-kali saya sudah bilang kepada penonton. Para penonton Edis TV yang terhormat, yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Sekali lagi saya sudah mengatakan, kalau kalian ngelihat profil saya yang bukan ini, maka bisa saya pastikan ada satu lagi profil saya yang asli, hanya 2. Jadi mentang-mentang kalian lihat ada Edis TV, jangan langsung kalian bilang itu saya. Karena banyak akun-akun lain yang namanya juga Edis TV, tapi bukan akun saya. Masa saya harus bilang setiap hari, aduh berat. Tapi memang ada saja ya orang yang nggak mendengar ya. Ketika saya ngomong gini nanti orang lain nggak mendengar. Nanti saya ulang lagi, ada orang lain lagi nggak mendengar. Akhirnya saya ulang-ulang terus. Ya, tapi tetap sajalah kita harus bersabar. Teman-teman sekalian, makanya follow yang asli nih. Ini akun saya Edis TV 2, ini adalah akun yang asli. Lihat followersnya. Follower saya itu dua-duanya itu kurang lebih 100.000. Jadi kalau Anda lihat ada yang followers 50.000, ada yang followers 15.000, itu bukan saya, teman-teman. Lihat dari followersnya. Followers itu nggak bisa ditipu, nggak bisa dibohongi. Ya. Atau lihat dari, pernahkah dia melakukan siaran terus dia menampakkan kamera begini. Begitu ya, teman-teman ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita kasih naik ada... ini tadi yang mau naik tadi nih. Momantai. Ya, silakan. Bentar ya, teman-teman ya, saya. Suara saya. Ya, silakan Momantai.
Saya undang ya, saya kirim undangan. Nah itu sudah sampai di layar Anda itu undangan, silakan diterima. Abang, ni sekejap bang. Saya nak cerita ni, bagi saya 1 minit je bang. Saya nak cerita, saya cakap bahasa Malaysia bang. Boleh tak? Boleh, Sebab boleh saya silakan. Tapi jangan malu-malu, bagi jangan. keluar sikit sebab- Iya, maksudnya jangan malu-malu. Bukan bang, bukan. Bukan, bang. kameranya coba, Bang. Lihat kamera. Coba posisikan diri Anda ini seperti saya ini. Tak bang, tak. Ya, ini saya Kristen bang. Oh, saya Kristen. nak cakap. Aku pikir tadi, Bang. Ya, okey bang. Silakan, Bang. Nah, saya punya adik dia masuk Islam. Lepas tu saya dah share abang punya live apa semua kan, dia tengok kami Malaysia ni nak keluar pada Islam. Macam adik saya dia dah masuk Islam. Dia nak keluar pada Islam tak boleh bang. Oh, Adat artinya Malaysia boleh macam ni. masuk Macam mana? boleh, keluar tidak bisa. Betul. Kami Malaysia macam ni. Saya memang Kristian, adik saya itu masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Jadi sebenarnya gini, kekristenan itu begini bang, kekristenan itu tidak tergantung kepada sebuah lembaga. Saya lah nanti orang tengok saya cuma bagi tahu macam tu je lah. Abang punya abang punya live apa semua saya share dekat kawan-kawan yang masuk Islam, yang orang cakap dah masuk Islam lah. Bila dia tengok abang punya channel, dia dah tengok. Lalu apa respon mereka? Macam ni bang, macam kami kalau Malaysia, contohlah saya kan Kristian, bila saya kahwin dengan orang Islam, saya kena masuk Islam walaupun saya Kristian. Sebenarnya begini bang, kekristenan itu sebenarnya bukan itu. sebuah kekristenan itu sebenarnya bukan sebuah birokrasi ataupun lembaga ataupun surat menyurat. Jadi walaupun di ID abang tertulis Islam, sebenarnya kalau Anda Kristen itu tidak perlu besok tidak ditanya KTP-nya bang. Iya, Kristen itu tidak. Di sini lain bang. KTP apa? Orang Malaysia nggak bilang KTP ya? IC lah, IC-nya. KTP, Iya, IC lah. besok bang, itu tidak ditanya IC-nya. Kekristenan itu tidak tergantung kepada IC-nya bang. Itulah. Okey, macam saya bang, contohlah saya kan. Kalau saya Kristian, saya kahwin dengan Islam, saya kena masuk Islam. Yang perempuan tu tak boleh masuk Kristian. Kalau di Malaysia ni. Macam tu. Gitu. Betul. Kalau Indonesia lain, di Malaysia lain. Orang kalau ada orang Malaysia kat dalam ni pun dia akan tengok ni. Bang, betul bang. Macam adik saya lah sekarang kan. Kami dari dulu Kristian, dia sudah kahwin dengan isteri dia masuk Islam. Sekarang ni dia dah tahu kebenaran. Saya dah share abang punya live apa semua kan. Lepas tu dia nak keluar pada Islam tu susah kat sini. Wah, ternyata setelah share dibagikan akhirnya dia pengen keluar dari Islam. Ya, betul bang, betul. Benar sekali. Banyak bang yang bilang begitu sama saya, yang inbox sama saya, bang, dulu saya sempat masuk Islam, tapi karena saya nonton abang ini, saya sekarang keluar lagi bang dari Islam. Banyak sekali tuh yang inbox saya, banyak sekali jumlahnya yang begitu. Nah, tapi di Malaysia ni susah bang nak keluar daripada, contohlah Iya, seperti yang saya bilang di awal tadi bang, kekristenan itu bukan soal IC begitu, bukan soal identitas cardnya, bukan begitu. Oke, kita kasih kesempatan lagi bang ya pada musim yang lain ya. Oke bang. Terima kasih bang. Sama-sama bang. Oke, terima kasih bang. Sama-sama. Selamat malam. Ya begitu ya teman-teman ya. Yang inbox saya, yang dia sempat masuk Islam, kemudian dia dengar siaran saya ini, akhirnya dia keluar lagi dari agama Islam. Itu banyak sekali yang inbox saya. Kalau saya kumpulin, dari Sabang sampai Merauke banyak sekali. Ya itulah salah satu fungsi atau maksud daripada didirikannya channel ini ya. Oke, kita kasih naik lagi ada Kacong Fikri. Itu sudah naik sekarang. Oke. Ini Bapak Syekh nih, Al-Banjari ini. Ya, silakan Syekh. Halo? Tunggu. Ya. Ya, silakan Syekh. Bagaimana Syekh? Selamat malam Bang Edis. Selamat malam, silakan. Cuman mau bertanya Bang Edis. Kalau di Islam itu orang Islam itu dapat tugas ya, tertulis dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, kalau di Kristen itu ada seperti itu enggak? Ada seperti itu enggak? Tapi kalimatnya bukan seperti itu. Iya enggak, maksudnya tugasnya gitu. Ya kalinya mungkin beda, tapi ada sama seperti itu kan tugasnya. Ya, di dalam Bible waktu manusia diciptakan ditugasi untuk mengusahakan taman itu begitu. Tetapi ketika jatuh dalam dosa, jatuh dalam sebuah pemberontakan, akhirnya Tuhan itu ingin merawat kembali atau menjadikan kembali hubungan itu seperti sedia kala. Artinya hidup bersama-sama dengan Tuhan seperti itu.
Berarti tugas manusia menurut saya sama berarti Bang Edis ya. Iya, sebenarnya Ya di tujuan dunia ini diciptakannya itu yaitu untuk melakukan perbaktian kepada dia, begitu. ya. Ya kan kalau saya teliti sebetulnya antara tugasnya dari agama Kristen maupun Muslim sebetulnya sama. Ujung-ujungnya ibadah itu. Iya, nah Ibadah yang jadi masalah begini, intelektual, ya. Syekh. Begini, Syekh, yang jadi masalah itu begini. Walaupun tugasnya itu sama-sama ibadah atau berbakti itu bahasa Indonesianya, Ya, ya betul. tetapi kepada siapa kita berbakti kan gitu. Ya. Kalau di dalam agama Kristen, kita berbakti kepada Bapa di sorga dengan perantaraan anaknya atau Roh Kudusnya juga. Nah, tetapi dalam agama Islam berbaktinya kepada Tuhan lain, Tuhan negeri Mekah gitu loh. Nah, gini Bang ya, kita kan berbakti kepada Allah ya di situ ya dalam Islam. Tapi prakteknya kita berbuat kebaikan di dunia ini, mengelola alam ini, berbuat baik kepada sama manusia. Pada intinya kepada semua. Tidak bisa, Bang, bukan begitu. Ini juga salah, Bang. Salah. Di dalam agama Islam, ketika Anda menjadi Islam yang sejati, ada ayatnya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan, jika kamu bertemu dengan orang Yahudi maupun Nasrani, persempit jalan mereka, desak mereka ke jalan yang sempit. Jadi jangan bilang dalam agama Islam mengajari nggak bisa. Di dalam Al-Quran, orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu keras kepada orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Jadi agama Islam itu berkasih sayangnya sesama agama Islam, Bang. Enggak, Bang. Jadi, Oke, coba dibaca surat Al-Fat ayat 29, yuk. Kita ini kadang-kadang banyak bermunafik ria, nggak boleh kayak gitu loh. Berbedaan Islam dan Kristen, Kristen itu disuruh berbakti kepada Bapa di sorga. Cara berbakti kepada Bapa di sorga adalah mematuhi Yesus, taat kepada Yesus dengan cara menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Begitu. Tunggu, Al-Fatir. Ya, surat Al-Fat ayat 29. 29. Ya. 9. Coba silakan. Ya, tunggu dulu. Terima kasih teman-teman yang support ya, makasih teman-teman. Ya. Ini live langsung dari TikTok ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang tunggu dulu. Ya. Saya salah ini bukan Al-Fatir, Al-Fat ya. Bukan Al-Fatir, Al-Fat. Ya, Al-Fat. Tunggu dulu Ya. bentar ya. Oh, ini. Berapa barusan? 29, coba. 29. Oh, dibilang ini setan. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, jadi orang Islam itu bersifat keras kepada orang kafir, tetapi saling berkasih sayang sama mereka. Jangan bilang agama Islam suruh menyayangi semua manusia. Enggak gitu, Bang. Banyak orang itu berbicara, dia itu bilang itu Islam, padahal bukan. Jadi jangan mengeluarkan satu statement yang sebenarnya itu bukan ajaran Islam. Tapi Bang, kan di dalam hadis-hadis yang banyak saya temui, semuanya harus menyayangi sesama manusia. Bahkan kan rahmatan lil alamin itu kan bukannya untuk manusia, semua ciptaan Allah kan. Ya, Bang, rahmatan lil alamin itu kan masih luas. Dia belum secara spesifik. Apa maksudnya rahmatan lil alamin itu? Rahmat bagi semesta alam, ya kan? Iya, betul. Nah, kalau kita baca ajarannya itu kan masih bentuknya masih luas itu, Bang. Betul. Ya kan, rahmat semesta alam itu masih luas bentuknya. Nah, ternyata spesifiknya ada yang dalam Al-Quran tadi itu. Bersifat keras kepada orang-orang kafir, tapi saling lembut berkasih sayang kepada sesama mereka. Nah, ajaran Kristen beda. Ajaran Kristen itu bilangnya begini, kalau kamu hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kamu, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu juga, lantas apa bedanya kamu dengan para penjahat yang mereka itu saling mengasihi? Makanya Yesus mengajarkan, kalau kamu hanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kamu, orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Kelebihanmu itu apa? Nah, makanya Yesus menekankan bahwa kamu itu nggak boleh pandang bulu. Walaupun orang membenci kamu, walaupun orang menyakiti kamu, kamu itu tetap harus membalasnya dengan kebaikan. Gitu loh. Itulah ajaran Yesus makanya. Dan itu Yesus praktekkan gitu loh. Tidak pernah Yesus itu ketika misalnya orang-orang menyalibkan dia, kutuklah seperti doanya. Kutuklah dia seperti doanya si Juma itu loh, tahu kan doa si Juma. Loh, Juma kan bilang begitu kan, Bang? Kutuk orang ini. Hancurkan keluarganya. Itu kan omongannya si Juma, gimana? Saya aja malu dengarnya loh. Saya aja malu, saya tertawa-tawa mendengar itu, gitu. Enggak Bang, tapi ini ya yang saya temui dan saya dapat pengajaran dari guru-guru saya, enggak ada apa pandang bulu. Karena kan gini, Bang, pada dasarnya semua manusia itu saudara. Nah, makanya begini, Bang, makanya saya bilang kadang-kadang hati nurani Anda bertentangan dengan ajaran agama Islam, Bang. Gini kan gimana ya? Gitu, Syekh. Gini, Syekh. Kadang-kadang begini, orang itu
berkata tentang agama Islam itu begini, nggak boleh dari guru saya, ulama saya, nggak boleh begitu. Islam itu adalah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Sama Kristen juga begitu bang. Kristen itu bukan apa kata orang, tapi apa kata Bible. Iya, iya betul itu. Tapi kan gini bang, kita sebagai manusia yang berakal, berpikir juga bang. Apakah di dalam Al-Quran disuruh kita berpikir? Banyak ya ayat-ayat menunjukkan berpikir. Jadi kan jangan terlalu letterlock dalam memahami Quran juga gitu. Tapi itu udah betul-betul anu loh bang, udah betul-betul tertulis jelas. Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu, mereka keras kepada orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Nggak ada dalam Al-Quran itu kasihilah manusia sesama manusia. Gimana bang ayatnya? Ada bang, tapi nggak seperti itu. Tapi di kita dan dalam surat itu saya lupa lagi ya. Bahkan di dalam agama Islam itu bang, istri itu boleh dipukul, betul nggak? Telapak kaki bang. Telapak kaki? Ya, telapak kaki. Maksudnya gimana bang? Coba buka surat An-Nisa ayat 24 coba. Tidak ada bang. Iya nggak ada di situ telapak kaki. Perempuan yang kamu khawatirkan nusyush. Apa nusyush itu coba apa? Nusyush itu apanya? Mungkin bisa disebut akan selingkuh, bisa. Ya, memberontak. Nusyush itu maksudnya melawan gitu loh. Bisa kemana-mana itu ya. Pukul lah dia, betul nggak? Suruh pukul nggak? Iya, tapi kan dalam praktek di situ kan pukul betul, tapi dalam prakteknya hadis menerangkan bukan pukul menyakiti, bang. Ya. Aduh, di mana, bang? Muhammad itu juga pernah memukul Aisyah loh. Tahu nggak Muhammad memukul Aisyah? Memukul dada Aisyah, pernah? Hadisnya palsu gitu, bang. Oh, bukan palsu, itu Yusuf PI sudah mengakui hadis itu. Bukan, bang, gimana? Saya jujurlah saya nggak percaya, bang. Sebenarnya gini, apa itu hadis itu betul-betul kayak gitu atau gimana? Kan tak mungkin seorang public figure, seorang amanah patronal tabligh melakukan seperti itu. Saya nggak percaya. Tapi buktinya gini bang. Makanya saya tuh serba salah. Gini, ketika saya diskusi sama Muslim, saya bilang coba pakai Al-Quran. Mereka nggak mau. Loh, rujukan kami bukan hanya Al-Quran. Anda ini bengak, Anda ini sok tahu rujukan agama Islam itu hadis. Oke, sekarang hadis. Sekarang udah ke hadis, katanya hadis palsu. Katanya gimana sih? Memang kalian ini maunya apa gitu loh? Sudah mau, ayo kita ke Quran, kalian maunya ke hadis. Nah, ayo kita ke hadis, kalian bilang hadis itu palsu. Gimana? Benar juga bang, gini bang. Jadi gini, gimana ya saya ngomongnya? Tapi setahu saya kok Islam jadi kesannya sih gak seperti agama kekerasan itu. Abang tahunya dari ustadz-ustadz Wahabi itu. Bang, tahu nggak bang? Setiap orang Islam yang saya lihat, ketika dia teriak Allahu Akbar, nggak ada dia jadi baik bang, saya lihat. Waktu dia teriak Allahu Akbar, dia beringas. Dia malah beringas. Itu bang itu sudah bertentangan dan. Iya, makanya masalahnya saya lihat semuanya kayak begitu bang. Saya lihat semuanya begitu. Ketika dia teriak Allahu Akbar, dia jadi beringas. Betul, saya lihat juga ya, saya lihat. Tapi kan sebetulnya bang, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar itu Allah yang maha agung, yang maha besar, kitanya kecil. Bukannya malah Allahu Akbar kita jadi berani, jadi sombong. Itu sudah menyalahi. Iya, masalahnya banyak yang begitu bang, teriak Allahu Akbar terus mukul. Itu jelas salah bang. Tapi kan semua kayak begitu bang, gimana? Masa gimana? Contoh misalnya Ade Armando. Tahu Ade Armando kan? Iya. Nah, Ade Armando ketika dia dipukulin sama orang-orang. Iya, betul. Di lapangan itu. Iya, sambil teriak Allahu Akbar itu yang mukulin bang, gimana? Sejujurnya, orang-orang yang seperti itu, ya bukannya saya menyombongkan diri ya. Dia itu orang-orang yang menurut sangat Islam. Dia mungkin KTP-nya Islam, tapi saya berani face to face sama mereka itu seberapa besar mereka seberapa tahu tentang Islam. Dia itu mungkin Islam KTP, Islam ikut-ikutan yang bang, seperti itu. Kalau menurut saya mereka itu memang benar-benar orang yang mendalami agama Islam, karena disuruh dalam agama Islam tuh harus keras kepada orang kafir. Bang, keras di situ bang, bukan masalah keras seperti ini bang. Terus? Keras bukan itu menurut saya. Bukan keras masalah dikit-dikit main ini, enggak sih. Kayaknya keras di situ, maksudnya keras, bukan keras tegas. Mungkin tegas itu kan bukan berarti kita keras main polotot, main fisik. Itu maaf. Ya harus kita lihat lah contohnya dari Muhammad bang. Bagaimana Muhammad sendiri bilang, kalau kamu ketemu dengan orang Yahudi maupun orang Nasrani di jalan, jangan kamu memberi salam kepada mereka. Bahkan disuruh mendesak mereka ke jalan yang sempit. Nah, betul, itu saya lihat hadisnya. Tapi kan di hadis lain, bang, ya di hadis lain, seperti Sayyidina Ali Karomul Wajah, ketika dia mau sholat subuh, ada kakek-kakek orang Nasrani, udah tua, jalannya lambat. Sayyidina Ali dia tidak mau melangkah. Karena Ali dia nggak mengikuti Muhammad. Karena dia nggak mengikuti Muhammad, bang. Coba kalau dia mengikuti Muhammad.
Sebetulnya gimana ya? Ya memang gitu persepsi. Jadi ada kesannya Islam itu seperti agama yang tidak ada toleransi gitu ya. Lah, ya memang gitu keadaannya Bang. Gimana Bang? Tapi Coba saya lihat, gini Bang, gini saya kasih praktek ya, coba Bang. Kalau ini saya kasih contoh Bang ya, saya kasih contoh. Ini contoh nyata Bang ya, ini nyata ini. Ini bukan halusinasi atau apa ini kebenaran ini. Nah ini kan ketika ditulis benarkah Bible dipalsukan, ini kan yang bikin kan orang Islam. Coba saya tanya dulu sama Bang, ini orang Islam nggak yang bikin? ya betul betul. Nah, udah pasti orang Islam ya? Ya betul. Udah pasti orang Islam ini. Nah, benarkah Bible dipalsukan? Nah, kalau kayak begini, ada nggak orang Islam yang marah? Nggak ada Bang. Ini orang Islam bilang, oh itu namanya dakwah, itu syiar. Dia kan? Itu memberikan pengertian kepada orang-orang kafir bahwasanya Bible itu sudah dipalsu-palsukan. Nah, gitu. Nah, tapi kalau misalnya dibalik, Bang, benarkah Quran dipalsukan? Kira-kira apa reaksi orang Islam? Pakai daster. Nah, itu Abang tahu. Kalau ada tulisan di jalan, benarkah Quran dipalsukan? Saya jamin 1000% orang Islam akan lomba pakai daster. Lalu kumpul di Monas. Lalu bernarasi begini narasinya. Ini kami selama ini sudah sangat toleran. Selama ini kami selama ini sudah sabar katanya. Selama ini. Bang, Abang pernah menemukan satu hadis enggak? Baginda meminjamkan Masjid Nabawi kepada orang Kristen dari Najran kalau nggak salah. Pernah tahu hadis itu? Iya, makanya begini Bang, makanya kadang-kadang kita itu ketika membaca hadis, kepala kita itu pusing sendiri. Iya, ketika kita baca hadis itu kepala kita itu jadi pusing sendiri Bang. Karena begini, di satu sisi Muhammad bilang jangan kamu menjadikan orang kafir sebagai teman. Betul. Sebagai aulia, betul. Betul. Tapi di satu sisi Muhammad berteman dengan orang Muslim Kristen. Orang Nasrani. Ya, betul. Waktu saya baca hadis itu Bang, kepala saya itu pusing Bang. Pusing. Ini Bang ya. Kayak suka-suka yang bikin hadis gitu loh. Yang membantu perjuangan baginda Nabi di Yasrib siapa? Agamanya apa Yasrib itu? Iya, makanya saya bilang tadi Bang. Ini contoh nyata Bang ya. Ini contoh nyata kalau kita baca hadis Bang. Ini contoh nyata nih. Nih. Saya kasih satu yang bagus ya nih Bang ya. Bagaimana sebenarnya kalau kita baca hadis itu, kita ini jadi pusing sendiri Bang. Nih, saya kasih contoh yang nyata ya nih. Sebentar. Ini tertulis di dalam Al-Quran. Sebentar, sabar ya Bang ya. Sabar, aduh, di mana lagi tulisannya ya? Kemana? Nah ini, nih. Ini Bang, kalau di dalam surat Al-Ahzab ayat 63, apa dikatakan? Coba, menurut surat Al-Ahzab 63 apa itu? Silakan. Tunggu dulu bentar ya. Coba silakan baca. Al-Ahzab 63. Al-Ahzab berapa? 63. 63. Ya, silakan dibaca. Manusia bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Boleh jadi. Nah, kalau ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, apa disuruh? Jawaban Muhammad suruh jawab apa dia? Ilmu tentang hari kiamat hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, menurut Al-Quran. Tapi kalau menurut hadis, Muhammad bilang kiamat hari Jumat, Bang. Gimana? Masalah hadis itu sebetulnya saya udah tahu, tapi saya belum meneliti tentang hadis itu, tentang kiamat hari Jumat itu. Sebetulnya saya belum bisa menjelaskan karena saya tahu tapi saya belum meneliti tentang hadis itu. Makanya begini, ketika saya mempelajari agama Islam itu Bang, memang ada banyak sekali perkara-perkara yang akhirnya kesimpulannya saya bilang sama Abang, kalau makin Abang dalami agama Islam, sebenarnya makin dekat pintu gerbang Abang itu untuk tidak mempercayainya lagi. Ibarat kata Bang, ada pintu di ujung sana itu jalan keluar. Semakin Abang belajar agama Islam itu, semakin Abang pelajari, semakin dekat ke pintu jalan keluar itu, semakin dekat Anda untuk keluar dari agama Islam. Karena gini Bang ya, sejarah saya belajar itu, sejujurnya ya, belajar sejarah dari kecil itu saya memperdalam itu hampir 90% kitab kuning ya. Kitab kuning itu mayoritas isinya hadis ya, hadis sampai ribuan hadis itu. Kalau Quran, sejujurnya saya Quran hanya di tafsir Al-Jalalain itu ya, hanya di tafsir Al-Jalalain. Tapi sebetulnya yang saya jujur lah untuk saya pribadi, ada yang agak miring-miring saya cut itu ini apa? Saya akan pinggirkan dulu. Oke, coba kita fokus begini Bang. Yang surat Al-Ahzab 63 udah pasti itu hadis, udah pasti itu Quran kan? Iya betul. Oke. Bagaimana mungkin wahyu isinya boleh jadi? Wahyu itu harusnya jelas dong Bang. Iya, tapi dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 63 itu boleh jadi Bang. Boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Loh, kalau cuma ngomong boleh jadi kiamat sudah dekat Bang ya, masa perlu wahyu? Bang,
Ini saya bisa ngomong, boleh jadi besok hujan, boleh jadi besok panas. Apakah itu perlu wahyu ngomong kayak begitu, Bang? Nggak perlu sih. Nggak perlu. Nah, di dalam surat Al-Ahzab 63, boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Bisa jadi loh kiamat itu sudah dekat. Apa pantas itu wahyu, Bang? Ya secara logika seperti agak sedikit apa ya. Iya, nah justru di dalam hadis kiamat malah pasti. Kiamat malah pasti terjadi hari Jumat. Betul. Makanya saya bilang, nah ini. Nih. Ini mana yang wahyu? Mana yang pendapat Muhammad? Coba. Padahal di dalam Al-Quran sudah diperintahkan. Kul, katakanlah kepada orang-orang yang bertanya tentang hari kiamat. Bahwa kiamat itu tidak ada yang tahu. Hanya di sisi Allah pengetahuan hari kiamat itu, betul? Betul. Iya. Sama seorang lelaki itu ya. Endingnya bertanya hari kiamat. Tetap aja mengatakan hanya Allah yang tahu. Tapi di dalam Sahih Muslim 854, kiamat hari Jumat, kata Muhammad. Makanya aku bilang tadi, Bang, makin abang pelajari hadis itu, satu bilang begini, satu bilang begitu, bertentangan. Satu bilang Muhammad nggak tahu hari kiamat, satu bilang tahu hari Jumat. Coba, satu bilang Muhammad, jangan kalian berdusta. Bahkan untuk bercanda saja nggak boleh berdusta. Tapi dalam hadis dibilang, boleh berdusta dalam 3 perkara. Mungkin kalau untuk saya gimana ya? Memang agak berat juga ini meneliti masalah, terutama masalah hadis, Bang. Terutama masalah hadis Ahmad. Ya, hadis Ahmad, kalau Abang tahu, hadis Ahmad itu ada 20.000, Bang. Yang saya udah baca mungkin udah banyak juga ya, yang baca hampir 1.000 lah. Di situ untuk saya pribadi banyak hadis-hadis yang agak gimana ya? Ada gini, ada menceritakan monyet berzina dirajam. Ya. Ada itu terkenal itu hadisnya itu udah kami bahas lama. Ya, bingung saya gini. Gimana ini maksudnya mazhab mantiknya kemana? Saya nggak ngerti. Monyet berzina terus dirajam maksudnya apa? Apa saya monyet itu menunjukkan kepada saya gitu ya? Saya bingung. Monyet berzina terus dirajam. Kapan monyet nikah? Monyet kan nggak kena hukum kan hewan. Tapi itu masih itu mazhabnya kemana gitu? Iya, makanya itu, Bang. Saya, Makanya ada sebuah sekarang ini, Bang, sudah ada gerakan, tapi kalian bilang dia ingkar sunnah. Kalian bilang mereka itu ingkar sunnah, tapi mereka bilang kalian itu orang yang tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Nah, mereka itu sudah bilang begini, mari kita kembali kepada Al-Quran. Betul. Umar bin Khattab saja dia nggak mau dia di luar Al-Quran, dia nggak mau. Sebetulnya kalau Umar bin Khattab dia dulu yang saya tahu menyarankan jangan ada hadis. Iya, makanya itu Umar bin Khattab ketika Muhammad mau meninggal, Muhammad itu pengen nulis sesuatu. Saya ingin tuliskan kepada kalian sesuatu supaya kalian nanti tidak tersesat. Tapi apa kata Umar bin Khattab? Tidak, bagi kita cukup kitabullah katanya. Nah, Umar bin Khattab sendiri sudah bilang, cukup kitabullah itu bagi kita. Tapi aduh faktanya gimana? Aduh. Makanya Bang makin pusing, Bang. Makin saya baca hadis, semakin pusing saya dibuatnya, gitu, Bang. Hadis itu memang, Bang, ratusan ribu ya, bukan sedikit. Belum juga asar sahabat, belum juga qaul ulama yang sangat banyak sekali qaul ulama ya. Sangat banyak sekali terus juga ada masuk pepatah Arab, Bang. Kalau di masyarakat, pepatah Arab bisa masuk ke hadis juga disebutnya. Nah, pepatah Arab saya banyak itu. Saya kumpulkan pepatah Arab. Banyaklah pepatah Arab. Seperti gini, Bang. Ana tofatu minal iman itu bukan hadis, Bang. Itu pepatah Arab. Bukan hadis ya. Itu seperti ada shadaqallahul azim. Itu bukan hadis, bukan qaul ulama, bukan asar, tapi itu perkataan orang Arab, pedagang apalah saya lupa lagi, pedagang buah mengatakan shadaqallahul azim. Kita kan muslim setelah baca Quran apa? Shadaqallahul azim. Kalau ditanya itu dasarnya dari mana? Itu bukan hadis, bukan qaul ulama. Banyak, Bang. Contohnya misalnya sehabis walad dolin, adakah di situ amin? Kalau ditulis di dalam teks ya nggak ada. Ya nggak ada, memang makanya datangnya dari mana itu, Bang? Karena amin itu kan ada, setahu saya ada 5 arti amin itu. Iya, tapi artinya itu dibuat-buat gitu loh. Sebenarnya gini aja, Bang, kalau kita mau berpikir secara ilmiah, orang Yahudi dan orang Kristen itu sudah mengucapkan itu. Betul. Sampai hari ini coba pergi ke gereja, udah penutup akhir-akhir acara itu. Setelah biasanya pendeta membacakan berkat imam, ya kan? Tuhan menyinar engkau dengan wajahnya dan seterusnya, jemaat itu mengatakan amin, begitu. Nah, itu kata itu diduga keras bahwa kalian itu meniru-niru kata itu gitu loh. Tapi saya pendapat nggak? Menurut saya Tuhan itu tidak mempunyai nama dan tidak bernama. Betul nggak?
Betul sekali. Tuhan itu namanya itu maksudnya pengertiannya. Contoh Iya, misalnya, iya, betul. yang melihat, ya kan, Elroy. Betul. Jadi namanya itu bukan kayak Joko, Tony, Budi, bukan begitu. Namanya itu ada maknanya gitu loh. Ya. Tapi kan sejujurnya Allah itu menurut saya Allah belum pernah dan tidak pernah memberitahu kepada makhluknya namanya yang sesungguhnya. Oh, saya nama saya ini Ya, di dalam Bible, ada. Tuhan itu namanya itu dia punya makna gitu loh. Betul kan. Contoh yang melihat itu, kemudian apalagi Al-Basir. menyelamatkan. Jadi namanya itu ada maknanya. Iya, betul. Kalau nama-nama orang kan Tony, Joko, gitu kan berarti hanya sekedar nama tanpa arti gitu loh. Kalau nama Tuhan di dalam Bible itu ada artinya begitu, Pak. Ya sama kan kalau di saya di Muslim kalau nama itu Bang ada 99 yang yang paling dominan itu Abang tahu mungkin ya. Asmaul Husna itu. Nama-nama yang bagus yang baik ada 99 Abang tahu ya. Asmaul Husna. Iya. Ya, silakan. Ini ada satu muslim yang lain nih. Ini begini, karena begini, Bang. Anda kan termasuk saya lihat muslim yang muslim yang memiliki sedikit pengetahuan lah walaupun masih belum mendalam. Intinya poinnya kemarin Anda sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan umat Islam, betul? Rob. Ya, Robnya orang Islam. Nah, ini bagaimana Al-Qadri? Jangan bilang tidak ada orang Islam yang mengakui Muhammad itu Rob. Al-Qadri, Assalamualaikum Al-Qadri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang siapa namanya? Oh, saya Syekh Kilab bin Hinjir. Hah? Kilab bin Hinjir, ya. Panggil aja Kilab. Bang Kilab. Ya, panggil aja Kilab. Bang Kilab. Iya. Kerjanya kilap terus, tiap hari kilap. Gimana Al-Qadri? Nah ini coba lihat itu tanda-tanda. Itu kan disebutkan di dalam Al-Ahzab. Coba sebutin. Coba lagi Al-Fat tadi 29. Al-Fat 29. Ini ciri-ciri orang yang bersama-sama dengan Muhammad itu. Di keningnya itu coba baca itu. Bang Edis. Lu sebentar saya dibacakan dulu Al-Qur'an. Enggak percaya. Saya ini pakarnya. Coba. Alfa 29. Sebentar dulu Al-Qadri biar dibacakan dulu. Coba silakan. Tapi kau jangan pinter-pinterin orang. Oke, coba dibacakan dulu. Bacakan Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Terus? Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Terus? Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Nah, pada wajah mereka terdapat tanda-tanda bekas apa? Itu apa itu? Itu apa yang di kepala itu? Itu bekas apa itu? Bang siapa namanya? Itu bekas apa itu? Sebentar, Al-Qadri, bekas apa itu yang di kepalamu itu? Bang Kilab. Bang Kilab. Kalau kita nggak punya ilmunya, kita tuh sangat berhati-hati untuk ngomong. Abang punya guru nggak? Berat, saudara-saudara. Dari kecil sampai sekarang ada mungkin 17, tapi yang masih bersisa 6. Yang lainnya udah almarhum, udah meninggal dari kecil. Nah, kalau kita menyampaikan sesuatu itu kita harus punya mursyid, harus punya guru yang kalau memang kita nggak tahu kita tanya. Jangan kita nggak tahu asal ngomong aja, bahaya Bang. Abang nggak tahu ngomong aja. Kalau soal kalau baca hadis semua orang bisa Bang, tapi kita harus punya guru, tahu nggak? Mursyid. Yang disebut mursyid itu apa? Mursyid itu kan bahasa Arab. Iya, kalau aku ngelihat Abang ini orang Islam, tapi dari dialognya Abang itu menjatuhkan orang Islam, tahu nggak? Sebenarnya saya bukan aja. Di mana? Kayak Abang bahas tentang surah Al-Ahzab, iya kan? Terus hadisnya Rasulullah. Ya. Itu nggak sesuai dari tadi tuh orang ini tahu nggak, Bang Edis ini mereka itu mencari makan, memfitnah orang Islam, mempropagandakan orang Islam untuk mencari makan. Abang tahu apa? Gini Bang ya, kalau menurut saya sebagai Bang, nggak usah bela-bela orang ini jahat ini. Bukan membela, saya sebagai orang Muslim, saya tidak takut difitnah, tidak takut di apa. Kalau kita benar, kenapa kita masih takut? Kalau agama kita benar Muslim, kenapa kita masih takut dijatuhkan? Karena yang namanya emas disimpan dimanapun, tetap emas berkilau. Kalau kamu nggak takut, ngapain kau iya karena orang-orang ini? Orang ini nggak jelas kok. Oke, kita kasih contohnya aja, Syekh. Kita kasih contohnya nih. Ya udah, gini Al-Qadri, kamu kan tadi menyalahkan dia. Mau kasih contoh nggak? Orang ini nggak punya ilmu, dia hanya asal. Oke, baik, nggak apa-apa lah. Kita tidak punya ilmu nggak apa-apa. Gini. Tadi kan kamu bilang saya tidak punya ilmu. Mencari kelemahannya orang Islam untuk menjatuhkan orang Islam. Ngapain abang dukung? Sudah bisa gantian? Orang Islam itu, aduh, sedih kali aku lihat abang ini. Lihat tuh, ketakutan kan? Ketika saya bicara, dia berusaha untuk nutup-nutupin, nggak berani. Saya ngomong berani dengar saya ngomong. Gini ya. Sebentar, Syekh. Bisa nggak saya ngomong sekarang?
Ya ngomonglah. Suara saya saja Anda terima berapa menit kemudian Anda terimanya. Dengar, ini. Di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab nomor 63, dikatakan di sini, kalau ada orang yang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, apa disuruh supaya Muhammad menjawab? Apa? Hanya Allah yang tahu. Kalau untuk masalah kiamat, itu hanya Allah yang tahu. Tapi di dalam, hanya Allah yang tahu. Tapi di dalam Sahih Muslim 854 apa? Abang dengerin. Itu hadisnya Rasulullah itu bukan diceritakan, dia menceritakan hadis itu kiamat itu begini-begini, bukan. Dia hanya menceritakan tentang tanda-tanda saja. Tanda-tanda bagaimana? Menurut Sahih Muslim 854, kiamat itu hari Jumat. Iya bang, hari Jumat, cuman waktunya. Iya, tapi kan sudah ketahuan hari Jumat. Padahal disuruh, jangan kamu mengatakan hari kiamat itu hari Jumat. Kiamat itu hanya Allah yang tahu. Iya, hanya Allah yang tahu. Memang nanti itu hari Jumat, cuman waktunya itu tidak ditentukan. Berarti udah tahu hari Jumat. Oke, berarti mungkin nggak kiamat terjadi hari Senin? Waktunya itu dirahasiakan sama Sebentar. Allah. Berarti mungkin nggak kiamat itu hari Senin? Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kan? Ini saya. Maaf Orang ini punya ilmu orang ini. Dirahasiakan nggak? Gimana? Udah dibilang kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Kok masih kamu bilang Allah alam? Saya bertanya. Kiamat itu tertulis hurufnya Qaf, Ya, Mim, T marbutoh. Kiamah. Itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya apa artinya? Hari berbangkit lah. Hari-hari terakhir. Qaf, Ya, Mim, T marbutoh. Kiamah. Ya, kalau di Taqatul Jami jadi kiamah. Artinya apa dalam bahasa Indonesianya? Abang kalau mau ceramah, abang kalau mau yang lain jangan di sini. Kan udah saya jelasin, orang ini cari celahnya orang Islam untuk menjatuhkan kita, untuk menginjak-injak kita. Baik. Abang di sini. Kita jangan abang kalau mau diskusi, saya naik ini, saya negur abang sebenarnya. Ya, abang gini. di sini. Enggak gini. Saya tanya. Aku tanya abang, ngapain abang di situ? Abang kalau mau ceramah, itu bukan di situ tempatnya. Di sini orang cari makan dia ini. Fitnah orang, kambing hitam, Islam, mencaci maki Islam, buat cari makan orang ini. Jahat orang ini. Nggak apa-apa. Kalau dia cari makan, kalau dia cari makan, kita kasih aja kalau kita mampu. Berat, saudara. Maupun dia membenci saya atau mencintai saya, dia saudara. Kalau saya mampu, kenapa kita? Dia cari makan dengan dia memfitnah Islam. Dia cari makan dari fitnah Islam. Dia injak agama baru dia makan. Ya, al-fitnah tuh Apa fitnah itu apa? Nah, Kamu aja apa kamu, aduh. Enggak, gini aja. Panjenengan muslimnya, Anda muslim. Orang ini adu domba kita. Dia fitnah Islam, dia caci maki Islam, dia cari kesalahan Islam buat makan perutnya. Semoga selamat dia ini. Gini bang ya. Kita ini satu. Abang itu nggak punya ilmunya juga, ngapain masuk sini? Nggak usah kalau nggak punya ilmunya itu. Kalau orang ini punya ilmu, manusia, semua manusia punya ilmu, Bang. Ya. Enggak, abang nggak punya ilmu dari tadi yang saya ngelihat kok. Saya paham tentang ilmu. Saya minta tolong abang turun udah, nggak usah di situ. Kita turuti kemauan dia ya. Syekh gimana? Baik. Silakan kepada saya, Syekh. Baik. Oh, dianya malah turun. Lu gimana? Katanya disuruh turun tapi dia yang turun. Justru di sini saya bersedih ya. Saya di sini ingin memperlihatkan sebagai karakter muslim itu seperti apa kepada orang yang luar Islam. Tidak arogan, tidak pakai amarah, nafsu, enggak. Karena kan saya Islam itu rahmatan lil alamin. Itu yang saya pegang. Al insanu ahul insani ahaba am kariha. Manusia dan manusia lainnya saudara. Maupun dia mau cinta kepada saya atau benci kepada saya atau mau membunuh saya sekalipun, tetap saya mencintai dia. Itu akhlak mereka, akhlak dia. Yang penting akhlak saya, gimana saya sebagai Islam. Tapi kenapa saya dituduh menjatuhkan Islam? Justru saya ingin menaikkan Islam supaya orang-orang luar Islam tahu Islam itu seperti apa sesungguhnya. Nggak ada marah, nggak ada caci maki. Saya nggak takut. Baik. Takut. Walaupun nggak takut. Baik. Oke, kita kasih naik Amir Khan. Ya, silakan Amir Khan. Nyalakan kamera Amir Khan. Halo? Amir Khan? Assalamualaikum Bapak. Enak sekali kok Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Imam Ghazali Pak? Ingat Imam Ghazali? Tahu Imam Ghazali enggak Pak? Di dalam Ihya Ulumuddin atau di dalam Ihya Ulumuddin, Hidayatul Bidayah. Apa katanya? Hidayah. Mereka lagi bahas Tuhan yang baru, Tuhannya. Berkolaborasi dengan manusia Dajjal, ya kan? Sama saja. Kamu inilah orang-orang munafik ini menjatuhkan temannya sendiri, saudaranya sendiri. Ya tuh. Tahu nggak kamu?
Mana Syekh? Tunggu dulu sebentar. Kamu tadi tanya mursyid. Kamu tadi tanya mursyid. Iya. Ya betul. Ya betul. Tahu mursyid kamu? Ya, coba jelaskan mursyid itu apa? Mursyid itu pembimbing kerohanian atau pembimbing lahiriah wa batiniyah. Kita tabu. Dung dung Dengan guru. Lanjut. Nonton kita, lanjut. Sama surban ini cuma di atas membicarakan tentang hadis Al-Quran, tapi songkoknya kamu kemana kamu sama surbannya kamu? Berkolaborasi dengan dajjal-dajjal begini kamu. Ayo. Sedikit ya, sedikit. Tapi gini sih, mereka ini sebenarnya nggak sanggup menjawab. Mereka akhirnya berhalusinasi. Ini yang saya sebut dengan argumentum ad hominem. Sama saya Dis. Sekarang oke, turunkan ini. Wow. Ya, tanggapi dulu sih. Tanggapi dulu. Baru turun deh. Silakan sih, tanggapi dulu. Bang, gini ya, saya kalau masalah munafik di dalam surat Al-Munafikun, tanda orang munafik itu seperti apa? Turun sudah kamu itu. Enggak, orang munafik itu ketika dia Kamu sholat. turun, tidak ada artinya kamu itu. Surban sama songkoknya kamu tuh, kasih tai kamu itu. Enggak Bang, kalau masalah maaf ya, bukan masalah sombong ya. Kalau masalah kitab-kitab, dari Bidatul Hidayah sampai Al-Hikam, siap kalau masalah kitab-kitab. Ya, oke. Bang, jangan salah sangka kepada saya. Saya tidak Kamu sama saya di room Muslim sama saya, nanti saya minta di roomnya sini. Di roomnya Bang Goto atau ini atau siapa? Kamu sama saya nanti. Oke, no problem. Mbak, apa yang kamu mau sama saya ya? Oke, siap. Oke. Sudah? Siap. Oke, Jadi, Syekh? kamu sama saya. Oke, baik. Oke, Syekh. Saya turunkan dulu, Syekh ya. Saya turunkan dulu. Siap. Banyak sekali Syekh ini ingin mengajarkan kebaikan agama Islam, tapi memang dia itu nggak mengajarkan agama Islam, saya tahu. Yang barusan Syekh tadi itu dia tidak mengajarkan agama Islam. Sebenarnya akal pikiran dia sudah bertentangan dengan agama Islam itu. Silakan Amir Khan. Karena dalam agama Islam, yang suruh berkasih sayang itu harus sesama orang Islam. Nggak ada suruh berkasih sayang menyayangi orang Muslim. Betul nggak? Orang Islam menyayangi sama orang-orang yang baik. Tetapi kalau kamu Orang yang baik mana? Orang yang Islam. Orang yang baik sih. Coba ambil Al-Quran dulu. Surat Al-Fat 29 bacakan. Kenapa baca? Kenapa? Saya baca, baik. Saya bacakan. Surat Al-Fat 29. Saya bacakan. Berkasih sayang kepada yang baik, ngarang bebas saja. Nih. Kalau orang-orang yang memfitnah Al-Quran, yang apa perlu dibaca? Yang mau kamu memfitnah Al-Quran, kamu bilang suruh berkasih sayang kepada orang baik. Nggak ada bilang begitu ayatnya. Dengerin. Kamu nggak mau baca Al-Quran, saya bacakan nih. Al-Fat 29. Kenapa? Al-Fat 29. Al-Quran itu tidak ada salahnya. Dengar dulu. Nih. Yang salah itu kamu. Dengar. Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, maksudnya bersama-sama dengan Muhammad, bersikap keras kepada orang-orang kafir. Tetapi saling berkasih sayang sesama mereka. Jadi yang saling berkasih sayang itu sesama kalian. Mau gimana caranya? Oke, jadi orang Islam disuruh mengasihi sesama orang Islam apa mengasihi sama semua manusia? Itu adalah sama-sama orang yang menolak dengan ajaran-ajaran Allah yang menentang. Iya, artinya agama Islam tidak disuruh mengasihi sama manusia, betul? Lah, itu salah kamu itu. Nah, kan. Oke, adakah di sini suruh mengasihi sesama manusia, ada nggak? Ada. Mana? Muhammad itu adalah orang-orang yang bersama dengan Muhammad itu keras terhadap orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Mana di sini berkasih sayang sesama manusia? Berkasih sayang sesama mereka. Bukan begitu. Itulah kamu. Loh, ya udah baca Quran. Baca Qurannya, coba ambil Quranmu. Iya. Coba ambil sekarang. Dia berkasih sayang dengan sesama muslim, tapi kalau sama musuh kayak kamu itu wajib deh. Makanya saya bilang kalian itu berkasih sayang sesama kalian saja. Ajaran agama Islam itu kalau ketemu orang, dengar, kalau ajaran orang Islam ketemu orang Yahudi dan Nasrani gimana? Kalau sesama kamu itu mau mempelintir Al-Quran, mempelintir hadis, seakan-akan kamu pintar. Lo di mana saya mempelintir Al-Quran? Justru saya datang ke sini ingin membuat Al-Quran itu tidak kamu pelintir, tidak dipelintir oleh orang Islam. Kenapa kamu tahu? Oke, sekarang saya tanya. Menurut hadis, kalau ketemu dengan orang Kristen atau Yahudi gimana? Ya berbuat baik sesama kita. Bohong kamu, benar-benar kamu dajjal yang nyata. Kalau sama kamu tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis bilang kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani maka kalian itu harus baik. Nggak ada. Yang ada kalau kalian bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu bunyi hadisnya. Rasulullah innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak. Kita harus dibahas apa? Kamu ngadu domba di. Sebentar, saya tunjukkan dulu hadisnya ya. Mau saya tunjukkan hadisnya nggak? Tunjukkan kamu. Baik, saya tunjukkan hadisnya. Saya tunjukkan hadisnya. Itu yang dimaksud Edis. Kayak kamu ini loh Edis.
Kalau kamu ini Jika kamu bertemu dengan orang Yahudi maupun orang Nasrani, jangan kamu mengucapkan salam kepada mereka. Kalau kamu ketemu dengan mereka di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Tahu nggak? Kenapa? Oh, kenapa? Itu ajaran agama Islam. Terus kamu pelintir ajaran agama Islam itu kamu pelintir. Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, kasih salam sama mereka. Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, ajaklah mereka jadi teman kamu. Nah, itu ajaranmu. Ajaran agama Islam dilarang mengambil mereka sebagai kawan. Itu pantasan kamu itu manusia dituhankan itu macam-macam kamu. Lari lagi ke tema yang lain. Lari ke tema yang lain. Itu mempelintir Al-Quran. Apa kamu maksudnya? Kamu apa maksudnya? Kamu tidak tahu. Diajak bahas apa? Lompat ke sana. Nanti diajak bahas ke sana, lompat lagi ke sana. Memang kau kodok yang nyata. Dan sungguh tiadalah Amirkan itu, melainkan dia itu adalah kodok yang nyata. Yang ketika diajak berbicara, dia akan melompat ke sana kian kemari. Makanya kamu tidak tahu maksudnya ayat itu dengan Oke, dari tadi kamu hanya curhat terus. Ya. Dari tadi kamu hanya ngomong, kamu tidak tahu. Dari tadi kamu hanya ngomong, kamu tidak tahu. Kalau begitu kamu debat sama yang lain aja. Masa debatnya kamu tidak tahu. Apa itu? Oke, kita kasih naik lagi ada. Sebentar ya, sebentar. Argo Legend. Ya, silakan Argo Legend. Terima kasih topinya Scorpio, terima kasih. Ya, Argo Legend, silakan. Halo Bang Edi, selamat malam. Muslim atau Kristen? Kristen sih Bang, tapi ada yang mau tanya Bang. Nanti Muslimnya nggak kebagian ini Bang. Kita kasih nanti mungkin kajian khusus untuk internal agama Kristen, mungkin kita pakai bahas hari Minggu Bang ya. Jadi Boleh? betul itu Bang, Muhammad itu Sirajul Syekh. Coba Abang nyalakan kamera dulu. Loh, mana? Oke, kita kasih naik ada. Sabar teman-teman. Saya lihat dulu kira-kira yang perlu kita naikkan yang mana ya. Narti. Oh, Narti. Muslimah. Kita kasih kesempatan ini muslimah. Jarang-jarang loh ada muslimah, tapi setiap malam sudah hampir ada muslimah yang datang. Ya, silakan Narti. Halo? Ya, halo. Nah, laki-laki. Nah, silakan Bang, nyalakan kamera. Sorry Bang, saya lagi ada di mobil nih Bang. Oke, kalau tidak bisa menyalakan kamera, saya kasih turun dulu ya. Oke, kita kasih naik ada Fijar. Ya, silakan Bang Fijar. Selamat malam Fijar. Muslim Bang? Insyaallah Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita. Halo Bang, salam kenal ya Bang ya. Fijar. Salam kenal juga Bang, Ya, silakan Bang. Gimana Bang? Enggak sih, maksud aku seru aja sih diskusi di sini gitu. Dan gabung aja gitu, mau mendengarkan. Aku juga belum, walaupun Muslim, masih belajar gitu loh Bang. Gitu aja sih diskusinya. Ada Al-Quran di situ Bang? Al-Quran, aku hanya ada di handphone sih. Ada. Boleh. Handphone yang sedang dipakai sekarang atau handphone yang lain? Yang dipegang sekarang. Nah, nanti sayangnya kalau Abang buka, Abang nanti terjeda. Oh gitu ya. Apa sih? Iya. Biasanya Abang gimana? Harus buka di handphone yang lain biar nggak terjeda. Sebentar Bang. Karena kalau keluar dari aplikasi TikTok ini, ketika Anda keluar dari sini, nanti kami nggak bisa dengar apa yang Anda bacakan, percuma gitu loh. Sebentar. Coba. Iya, nggak ada. Aku nggak ada Al-Quran. Coba dibuka surat Al-Fat ayat 29. Surat Al-Fat, surat Al-Azab ayat 63. Sebentar. Aku pakai kacamata dulu Bang ya. Boleh. Sampai. Ya, belajar juga kan gitu. Silakan. Memang kalian saya sarankan untuk belajar kepada saya. Kalau kalian belajar kepada guru-guru nanti kalian nggak dikasih jawaban yang tegas. Sebentar. Kita Google aja ya teman-teman. Boleh. Al-Qurannya nggak ada ya. Boleh Bang. Google aja Al-Fat. Al-Azab 63. Silakan. Bentar. Al-Azab 63. Surat Al-Azab 63 ya, sebentar. Ya. Makasih Ratu, makasih. Silakan. Ini aku artinya aja ya Bang ya.
Orang-orang bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang hari kiamat. Katakanlah bahwa pengetahuan tentang hal itu hanya ada di sisi Allah. Tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Oke, Bang, kalau boleh jadi besok hujan. Kira-kira kalau ngomong kayak begitu, Bang, semua orang bisa nggak? Bisa, Bisa. Boleh jadi kiamat udah dekat. Bisa nggak saya ngomong gitu? bisa. Bisa. Apakah itu wahyu? Bukan. Makanya itu. Tapi itu ada di Quran. Boleh Ya, jadi kiamat itu sudah dekat. Hmm. Coba. Tapi kan kalau Al-Quran itu kan adalah apa ya? Istilahnya kalau bahasa yang kita cerna lebih mengerti adalah perkataan. Allah berkata gitu. Iya. Di situ Allah berkata boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Masa Allah berkata boleh jadi gimana sih? Bukankah BMKG atau badan apa orang-orang yang memprediksi cuaca bisa, Bang, boleh jadi besok hujan, boleh jadi besok kemarau. Bahkan manusia aja bisa memastikan besok hujan atau enggak. Besok hujan. Nah ini Allah bilang boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Nah tapi Bang Muhammad bilang kiamat hari Jumat. Mana yang lebih wahyu sekarang? Wahyuan mana? Al-Quran atau hadis? Coba. Ya kan kalau misalnya Al-Quran itu adalah istilahnya tuh Allah berfirman, kalau hadis tuh Muhammad bersabda. Iya, Muhammad bersabda gitu. Nah sekarang kita lihat kontennya atau isinya. Nih Al-Quran bilang boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Ini Allah berfirman. Nah kemudian Muhammad bilang kiamat hari Jumat. Coba saya tanya, di antara yang kedua ini mana yang lebih pasti? Ya Bu, itu kalau kayak gitu mah berbeda pertanyaannya, karena Al-Quran itu adalah apa ya Bang, perkataan Allah gitu loh. Tapi biasanya itu kalau hadis juga adalah pasti hadis itu Nabi Muhammad berkata itu pasti dari Allah gitu, bukan bukan dari perkataan Nabi. Oke, ini saya anukan Bang. Kalau Muhammad berkata dari Allah ya. Artinya Muhammad itu kalau ngomong bukan dari hawa nafsunya, tapi yang diperintahkan Allah kepadanya, betul? Betul. Oke, apa yang diperintahkan Allah kepadanya, kepada Muhammad di dalam Al-Ahzab 63? Kalau ada orang bertanya hari kiamat. Coba dibaca lagi, Bang. Oke, bentar ya. Orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah pengetahuan tentang hal yang ada di sisi Allah. Tahukah engkau, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Jadi kalau ada orang bertanya kepada Muhammad tentang hari kiamat, Allah berfirman kepada Muhammad, katakanlah kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan boleh jadi sudah dekat. Itu yang disuruh jawab. Betul nggak? Betul nggak Muhammad suruh jawab kayak begitu? Ya. Nah tapi ternyata dalam hadis Muhammad nggak jawab begitu. Jawaban Muhammad tuh nggak sesuai dengan yang diperintahkan Al-Quran. Jawaban Muhammad justru kiamat itu hari Jumat. Padahal di dalam Al-Quran disuruh katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan boleh jadi kiamat sudah dekat. Itu yang disuruh dikatakan Muhammad. Tapi ternyata Muhammad tidak mengatakan yang disuruhkan kepadanya. Betul nggak Bang? Ya. Betul. Nah ketika saya bilang begini, saya katakan fakta ini, memang itu menyakitkan Bang, fakta itu. Makanya saya dicari-cari, ini orang menisra dalal haram, darahnya halal, saudara-saudara. Coba. Ya memang sih kalau membahas tentang agama terlalu sensitif Bang, gitu lah. Nih, gitu. tapi bukan begini Bang, masalahnya begini. Ketika yang saya katakan itu adalah kebenaran, masakan saya dicari-cari adalah darah saya halal. Kecuali yang saya katakan itu bohong atau fitnah gitu loh Bang. Tapi biasanya kalau saya bilang misalnya begini, saya bilang bahwa Muhammad itu sebenarnya adalah dia itu, taruhlah misalnya bahwa si Anu itu dia itu ayam goreng sebenarnya. Nah kalau gitu saya fitnah. Kalian tidak perlu capek-capek kalau misalnya saya fitnah. Jangan lapor polisi, jangan bilang darah saya halal. Saya sendiri akan terjun dari Monas Bang, kalau misalnya saya fitnah. Makanya saya pernah menantang, jikalau ada seorang muslim datang kemari membuktikan saya fitnah, terbukti saya fitnah, saya langsung terjun dari Monas. Iya Bang. Saya nggak pernah fitnah Bang, gitu loh. Yang saya katakan semua ada dasarnya. Gitu Bang. Siap Bang. Thank you Bang Edis. Sama-sama Bang Fajar. Terima kasih sama-sama Bang. Sama-sama Bang. Salam kenal ya Bang ya. Salam kenal juga Bang, salam kenal. Jadi kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain Bang ya. Ya, baik, silakan. terima kasih Bang Fijar, terima kasih. Saya turunkan dulu Bang Fijar. Nah itu teman-teman. Nah ketika saya akhirnya pergi ke suatu tempat pengungsian, lalu saya bilang sama teman-teman, di sini kita
perlu yang namanya sebuah tempat, ya kan? Karena di sini kita belum ada tempat nih untuk berapologet. Ketika saya menggalang satu kolekte untuk tempat berapologet dari sini, dibilang katanya, mereka itu hanya mencari makan, saudara-saudara. Mereka itu hanya mencari makan. Saya itu di rumah saya itu makan sampai kalau saya bikin berapa keluarga di tempat saya itu makan. Loh, kalian ini sungguh nekat yang nyata. Iya, nekat yang nyata. Seandainya kita punya hak yang sama, Islam boleh bahas Kristen, Kristen boleh bahas Islam. Tidak perlu saya sampai melakukan sebuah pengungsian begini. Nggak perlu. Kenapa saya sampai mengungsi begini? Karena kalian kejang-kejang. Itu loh saya bilang. Nggak boleh begitu. Coba kalau sama haknya. Nih, saya kasih lagi nih ya gambarnya. Ini gambar kesukaan saya nih. Pokoknya ini saya ini terus di sini. Saya tekankan terus di sini nih. Ini contoh nyata nih. Kalau orang Islam bahas nih, pajang banner begini, benarkah Bible dipalsukan? Itu namanya apa, saudara-saudara? Dakwah. Dakwah. Kalau orang Islam bilang begini, dakwah. Bikin kajian, judulnya benarkah Bible dipalsukan? Itu adalah syiar agama Islam, jangan dilarang. Bukan penistaan agama, itu namanya memberitakan kebenaran. Kalau saya jawab, benarkah Quran dipalsukan? Oh, kamu mengoyak Bhinneka Tunggal Ika. Dalal apa? Darahmu halal, ini halal, darahmu halal. Coba, ini namanya kita itu tidak diberikan hak yang sama untuk berbicara. Gitu loh. Nah, karena tidak diberikan hak yang sama, makanya saya mencari sebuah tempat pengungsian. Gitu loh. Coba. Gimana? Jangan nekat-nekat lah kalian itu ya. Jangan nekat-nekat. Oke, kita naikkan lagi ya teman-teman ya. Ada Najamuddin. Silakan Najamuddin. Silakan Najamuddin Muslim Bang. Iya. Ya silakan Najamuddin, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Masa diskusi saja kalian ini harus darah halal. Silakan. Ya. Sebenarnya darah halal itu adalah keputusasaan kalian karena kalian memang nggak sanggup. Silakan. Yo. Apanya Bang yang halal itu Bang? Yang halal itu darah saya. Darahmu halal. Awas kamu ya, halal darahmu. Silakan nyalakan kamera. Yo. Enggak ada lah Bang, Islam itu bilang kayak gitu Bang. Mau saya tunjukkan inboxnya di kotak pesan masuk saya. Boleh tunjukkan. Mau saya ambil nih. Tapi kamera Anda mana nih? Halo? Ya, halo. Silakan nyalakan dulu kameramu. Yo. Tuh, sudah saya kirim undangan. Sedangkan nyuruh masjid aja kecilin volume suara aja. Pecah-pecah rumah gimana Bang ini? Makasih. Laju Bang. Bang, Laju, Bang. orang Bang disuruh jangan berisik saja. Ini sesama muslim loh Bang. Tolong jangan berisik yang bangunkan ke orang sahur. Ngamuk saudara-saudara. Ngamuk. Kamu ini ya tidak menghargai mayoritas kamu ya. Kami ini siapa terus yang bangunin orang sahur loh. Orang mau sahur kok dia ngepot. Gimana sih? Orang mau sahur atau enggak apa urusan lu, Bro? Nah, coba mana kameramu? Ya, Bang. Kamera mana? Oke lah, kita taruh bawah lah. Udah tadi disuruh-surusin kamu kameramu kemana? Sesama muslim saja loh. Ini sesama muslim. Itu ada yang keberatan dengan suara toa yang berisik. Itu banyak. Bahkan ada emak-emak mendatangi orang yang lagi baca Quran, dimasukkan ke toa baca Qurannya sambil ketawa ketiwi. Masuk dalam Quran. Masuk dalam toa. Ditegur, diambil itu Qurannya itu sampai dibanting begitu. Ada videonya saya lihat kok. Apalagi yang non muslim. Gitu loh. Bahkan sudah ada seruan, suara masjid itu harus sekian desibel. Wah, mana didengar? Lanjut. Gimana sih? Itu saja yang bahas begitu, udah kalian begitukan. Apalagi ada yang seperti saya mempertanyakan iman Islam kalian. Ini namanya penistaan agama, saudara-saudara. Tapi kalau ada orang Islam yang bahas agama Kristen, itu kan dakwah.
Itu kan syiar, mengajarkan, menunjukkan kepada jalan yang benar. Makanya saya lihat, kenapa sih kok begini kita ini nggak adil? Kamu boleh bahas iman saya nggak boleh bahas iman kamu. Jangan takut loh, kecuali saya fitnah. Itu. Saya kan nggak fitnah. Nih, Islam bertanya, Bible menjawab. Kristen bertanya, Quran membisu. Coba, apakah saya fitnah? Ayo naik ke sini. Ayo. Kalau sempat ini saya bilang ini saya fitnah, saya lompat dari. Ayo. Saya akan buktikan kalau ada orang Islam saya tanya tentang agama Islam. Kalau Qurannya nggak membisu, tidak menjawab, saya terjun dari Monas. Pegang omongan saya. Pegang omongan saya kalau nggak percaya. Yuk. Ya, kita kasih naik ada Kacong Fikri. Yuk, Kacong. Nih ya, kalau sempat ada orang Islam yang saya tanya tentang agama Islam, dibuka Qurannya untuk menjawab. Apa teman-teman? Saya terjun dari Monas. Pegang omongan saya. Kau tanya. Siap? Siap? Siap nggak? Siap. Baik. Siap. Saya tanya tentang agama Islam ya. Saya tanya tentang agama Islam. Baik. Di Al-Quran mana kalau sholat itu wajib membaca Al-Fatihah? Di Quran mana? Emang kamu nggak ketemu nyari jadi? Ya silakan. Coba. Jikalau kalian sholat, bacalah surat Al-Fatihah mana? Di Quran mana? Bentar, mau tanya dulu. Emang Bentar. kamu Sudah saya bilang. Sudah saya bilang kalau ada orang Islam saya tanya agama Islam, pasti Qurannya membisu. Soalnya kalau udah mau di... Kacong, coba Kacong. Buatlah Al-Quran itu berguna ketika Anda saya tanya tentang agama Islam. Saya gini. Saya punya teman. Ketika dia, dengar dulu. Saya punya teman ketika dia sholat, dia bilang begini. Takbiratul Ihram. Terus dia, ruku, sujud. Terus tangannya begini-begini. Saya tanya, di Quran mana kalau sholat itu tangannya harus begini? Mana dalilnya di Quran? Emang kamu udah nyari apa belum ini? Aku mau tanya ini dulu sama kamu. Justru Karena kalau kamu ada udah dalam Al-Quran diperjelas, tanganmu harus kamu begini, tuh saya terjun dari Monas di mana? ngomong doang kamu, Dis, sebetulnya. Oke, fakta sudah terbukti. Baik, saya kasih turun. Kita kasih Muslim yang menggunakan Al-Quran, yuk. Curhat-curhat saja, saudara-saudara. Jangan begitu ya, jangan begitu. Yuk, sumber di Sirait, yuk silakan. Sumber di Sirait, silakan Bang, nyalakan kamera. Muslim Bang. Shalom. Sumber Muslim Bang, Kristen. Kristen kita Bang. Semangat terus Ya, Bang silakan Idris. nyalakan kamera. Kristen Bang. Oh, hanya memberi semangat saja. Hanya memberi semangat saja untuk Bang Idris. Baik, terima kasih memberkati. Bang. Baik, yang berberkati juga. Saya kasih turun ya Bang ya. Saya kasih turun. Oke, siap. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya yang Kristen, tolong teman-teman jangan kasih naik dulu, jangan mengajukan permintaan ini supaya kita kasih kesempatan kepada yang Muslim. Nantilah kita buat forum tersendiri, mungkin hari-hari Minggu ya, rencana saya begitu. Nah, bagi teman-teman Kristen, sekali lagi teman-teman ya, kalau mau mensupport saya, teman-teman, posisi saya ini sekarang itu, saya ini perlu yang namanya sebuah rumah apologet. Begitu teman-teman. Nah, saya ada uang saya, tetapi tentu saja itu tidak akan cukup seperti itu. Makanya sebagian saya menggalang dari teman-teman. Itu kolekte itu maksud dan tujuannya itu adalah untuk mendirikan rumah apologet. Karena kalau tidak ada tempatnya untuk mendirikan rumah apologet, kita mau berapologet dari mana? Kita kan nggak mungkin berapologet dari bawah kolong jembatan kan? Karena kita ini mau jangka panjang, mau berbelas-belas tahun, mau bertahun-tahun lamanya. Dan bertahun-tahun lamanya itu kita perlu tempat gitu loh. Nah, makanya saya galang dari teman-teman pendirian rumah apologet itu. Gitu loh teman-teman ya. Jadi ada sebab musababnya. Kalau kita boleh berapologet dari negeri Konoha teman-teman, aduh udah enak sekali. Udah enak sekali. Ya kan? Begitu nikmat, begitu enaknya kita kalau kita bisa berapologet dari negeri 62 teman-teman. Ya kan? Tapi kalau kita berapologet dari sana, aduh. Anak Batak ya, teman kita Rudi Simamora, dia debat sama Uncu PA. Digerebek rumahnya teman-teman, digerebek, ditangkap polisi malam itu juga. Lawan debatnya ketawa, ketiwi, kiki katanya. Itu, coba lihat apologet yang lain, dilaporkan, namanya penistaan. Gitu teman-teman. Makanya kita perlu kita bijaksana begitu. Ini kalau kayak begini kita ini mati kutu. Maksudnya mati kutu itu dalam pengertian kita nggak punya kebebasan untuk menanggapi mereka. Hanya mereka yang boleh bahas agama kita. Itu nggak boleh. Begitu teman-teman. Jadi teman-teman yang Kristen ya, tolong jangan mengajukan permintaan naik. Support saja teman-teman untuk pendirian rumah apologet. Di mana Bang supportnya? Mampir saja ke channel saya ini teman-teman ya. Teman-teman yang nonton di TikToknya ada 10.300 orang. Mampir aja ke profil saya ini, ada kok di situ. Ada tulisan kolektor, terus ada tanda panah. Itu ada link YouTube di situ saya masukkan. Nah, itu link YouTube saya yang asli. Kalau teman-teman nonton di channel lain itu bukan YouTube saya yang asli.
gitu ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman kalau mau mensupport nih ya, saya kasih saja langsung di layar. Nih ini teman-teman. Nah ini supportnya di sini teman-teman. Kolekte, saya menggalang kolekte dari teman-teman sekalian untuk mendirikan rumah apologet ini, begitu ya. Jadi dananya itu adalah untuk menggenapi apa yang kurang gitu loh. Kalau saya kan ada dana sendiri. Nah, tentu dana dari saya sendirian itu kalau saya sendirian nggak sanggup teman-teman. Karena di sini itu apa-apa itu mahal gitu. Makanya teman-teman support langsung ke sini. Sebagiannya untuk menutupi dari yang sebagian punya saya seperti itu. Nah, itulah nanti. Rencananya mudah-mudahan tahun ini tergalang teman-teman dana untuk berkolektif mendirikan rumah apologet. Ya, tangkap saja layarnya, screenshot. Bagi teman-teman yang nonton dari manapun, silakan tangkap dan screenshot saja. Nanti suatu saat teman-teman ketika sempat baru bisa mensupportnya. Khusus bagi teman-teman Kristen yang mampu ya. Yang tidak mampu saya sudah mengatakan jangan. Saya melarang keras bagi teman-teman Kristen yang hidupnya saja tidak mampu begitu ya. Jangan berkolekta. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya. Kita kasih naik lagi ada contohnya ada Haji De Fretes. Haji De Fretes, saudara-saudara. Silakan. Haji De Fretes. Nyalakan kamera, Bro. Halo Pak Haji. Bang. Kristen. Tadi barusan ku bilang Bang yang Kristen jangan naik. Kepencet Bang dari tadi. Sorry. Oke, saya turunkan Bang ya. Mohon maaf ya, saya turunkan. Teman-teman, tolong ya teman-teman ya, jangan mengajukan permintaan naik ya. Yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Oke, kita kasih naik ada Neymar. Silakan Neymar, nyalakan kamera. Aduh, saya lagi di hutan ini. Oke, baik, saya turunkan ya. Kalau lagi di hutan saya turunkan. Kita syaratnya itu menyalakan kamera ya teman-teman ya. Big Boy, ya Big Boy. Silakan Big Boy. Selamat malam Big Boy. Halo Big Boy. Oke, Big Boy juga tidak nyangkut, kita turunkan. Teman-teman kalau mau naik pastikan sinyal teman-teman kuat ya. Pastikan sinyal teman-teman itu tidak lemot. Karena kalau lemot, saya naikkan Anda itu lama nyangkutnya, nyantolnya lama. Oke, kita kasih naik. Bapak Ibu Saudara, sahabat Studio Kristen Channel, kita sudah dengar debat ini. Dan mari kita akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan,
seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong roti yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun. Dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.